Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kembali lagi bersama saya dalam segmen cerita yang semoga bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Bunda dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi kebahagiaan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, yuk absen dulu di kolom komentar, Bunda dari daerah mana saja nih yang sedang menyimak. Saya doakan, semoga yang mendengarkan cerita ini rezekinya semakin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yuk, langsung saja kita larut ke dalam kisahnya. Selamat mendengarkan. Saat acara 7 bulanan kehamilanku, suami yang telah menghilang selama 3 bulan tiba-tiba datang bersama gundiknya, membawa surat cerai. Dia lupa, selama ini akulah yang membesarkan bisnisnya dari nol. Detik itu juga, ku tarik semua investasiku, dan ku biarkan dia sujud memohon ampun di kakiku. Namaku Risana, anak tunggal dari pasangan Haryanto dan Sri Wahyuni, pemilik jenama batik terkenal, Sekar Arum, yang telah berdiri kokoh sejak tahun 1995. Aku lahir dan dibesarkan di tengah gemerisik kain batik, aroma malam yang panas, dan keindahan motif-motif tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Sejak kecil, aku sudah akrab dengan canting dan pewarna alami. Meski ayah dan ibuku tidak pernah memaksaku untuk meneruskan jejak mereka, mereka memberiku kebebasan untuk memilih jalanku sendiri. Ayah adalah sosok pekerja keras dengan prinsip yang teguh. Beliau memulai usahanya dari nol, berkeliling dari rumah ke rumah menjual kain batik hingga akhirnya mampu membuka gerai pertama di pasar Kliwer. Ibu adalah pendamping setia yang mengurus administrasi dan desain, sambil sesekali turun tangan membantu para pengrajin di bengkel belakang. 30 tahun berjalan, usaha mereka berkembang pesat. Kini, Sekar Arum memiliki 2 butik premium di mal-mal ternama di kotaku, dengan puluhan karyawan dan pengrajin yang tersebar di berbagai daerah. Aku sendiri memilih untuk kuliah di jurusan manajemen bisnis di salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta. Bukan karena paksaan, tapi karena aku memang tertarik untuk mengembangkan warisan keluarga. Aku lulus dengan predikat cum laude, dan langsung membantu ayah dan ibu mengelola bisnis. Aku memperbarui sistem pemasaran, merintis penjualan daring, dan membuat Sekar Arum lebih dikenal oleh generasi muda. Hidupku berjalan dengan baik, bahagia bersama orang tua, dan sibuk dengan pekerjaan yang kucintai. Urusan jodoh, aku tidak pernah terlalu memikirkannya. Ayah dan ibu kadang meledekku, kapan, Risana, kasih kami menantu, atau setidaknya calon? Aku hanya tertawa. Nanti ya, ayah, ibu, kalau waktunya sudah tepat. Waktu yang tepat itu datang di sebuah acara pernikahan teman kuliahku, Desi. Pernikahan itu digelar di sebuah gedung pertemuan mewah di pinggir kota. Aku datang bersama Lulu, sahabatku sejak SMA yang sampai sekarang masih setia menjadi tempatku berkeluh kesah. Lulu memang selalu ada, bahkan saat aku sibuk dengan bisnis, dan dia sibuk dengan karirnya sebagai seorang jurnalis. Ran, kamu cantik banget hari ini. Banyak cowok yang lirik kamu, tahu, bisik Lulu sambil menyenggol lenganku. Aku memakai kebaya modern berwarna peach, dipadukan dengan kain batik tulis Sekar Arum bermotif khas keluarga. Aku sengaja mempromosikan produk sendiri. Ah, kamu ini. Kita kesini kan buat acara Desi, bukan cari jodoh, jawabku. Acara berlangsung khidmat. Saat sesi ramah tamah dimulai, aku dan Lulu berkeliling menyapa teman-teman lama. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria berdiri tidak jauh dari meja buffet. Dia tinggi, kulitnya putih bersih, rambutnya tersisir rapi, dan dia memakai kemeja batik lengan panjang yang membuatnya tampak sangat elegan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, mungkin keteduhan atau ketenangan yang membuat orang merasa nyaman saat melihatnya. Loh, itu Mas Takwa? Kata Lulu tiba-tiba. Kamu kenal? Dia kakak kelas kita waktu SMA, beda 3 angkatan. Dulu sempat jadi ketua OSIS. Sekarang katanya kerja di perusahaan multinasional, level manager gitu. Pintar orangnya. Aku mengangguk-angguk. Saat itu, dia menoleh dan mata kami bertemu. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang hangat. Tidak lama kemudian, dia mendekat. Risana, kan? Adik kelas waktu SMA dulu, pernah ikut lomba debat, juara 1. Dia menjabat tanganku dengan hangat. Aku terkejut. Iya, masih ingat. Iya, Mas Takwa, iya. Dia tertawa kecil. Masih ingat, senangnya. Kami mengobrol cukup lama, tentang sekolah dulu, tentang pekerjaan masing-masing, tentang banyak hal. Suaranya lembut,
Cara bicaranya sopan, dan dia punya selera humor yang membuatku beberapa kali tertawa lepas. Boleh minta nomor teleponnya, Rizana? Tanyanya saat acara hampir usai. Siapa tahu kita bisa ngobrol lagi. Aku memberinya nomorku tanpa ragu. Ada perasaan aneh di dada, sesuatu yang selama ini tidak pernah kurasakan. Malam itu, sebelum tidur, ponselku berdering. Pesan dari nomor asing, "Selamat malam, Rizana, ini Takwa. Terima kasih untuk obrolan tadi, ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Tidur nyenyak, ya." Aku tersenyum sendiri. 3 bulan setelah pertemuan itu, kami resmi berpacaran. Mas Takwa, panggilanku untuknya, adalah pria yang sangat perhatian. Setiap pagi, dia mengirim pesan selamat pagi, lengkap dengan kutipan motivasi atau doa. Saat aku sibuk di butik, dia datang membawakan makan siang. Saat aku lelah, dia memijat kakiku sambil bercerita tentang harinya. "Ran, aku bersyukur banget ketemu kamu," katanya suatu malam di sebuah kafe. Aku tersipu. "Aku juga, Mas. Kamu tahu, enggak? Sebelum kenal kamu, aku pikir hidupku biasa-biasa saja. Kerja, pulang, tidur. Tapi setelah ada kamu, semuanya berwarna." Matanya serius menatapku. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang membuat hatiku meleleh. "Mas Takwa juga sama. Aku merasa hidupku lebih lengkap. Aku nggak mau kehilangan kamu, Ran. Pokoknya, kamu harus jadi istriku." 5 bulan kemudian, dia datang ke rumah bersama ibunya, Ibu Sumarni, seorang wanita yang lembut dan ramah. Ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Pertemuan berlangsung hangat, ayah dan ibuku tampak senang melihat bagaimana Mas Takwa bersikap sopan dan penuh hormat. "Pak, Bu, saya datang ke sini untuk meminang putri Bapak dan Ibu, Rizana. Saya berjanji akan menjaga, menyayangi, dan membahagiakannya seumur hidup saya," ucapnya dengan suara bergetar. Ayah menatapku sebentar, lalu berkata, "Nak Takwa, saya lihat kamu laki-laki yang baik. Tapi ingat, Rizana anak tunggal kami, dia adalah segalanya bagi kami. Kalau kamu sakiti dia, saya tidak akan tinggal diam." "Saya paham, Pak. Saya berjanji tidak akan menyakiti Rizana." Ibu menambahkan, "Kami hanya ingin Rizana bahagia. Kalau kamu bisa membuatnya bahagia, kami restui." Aku hampir menangis mendengarnya. Pernikahan kami digelar sederhana tapi hikmat. Di sebuah gedung pertemuan yang tidak terlalu besar, kami sepakat tidak perlu pesta mewah, yang penting berkah. Aku ingat betul sumpah yang dia ucapkan di hadapan penghulu, keluarga, dan Tuhan. Saya terima nikah, dan kawinnya Rizana binti Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 100 gram dibayar tunai. Matanya berbinar saat menatapku setelah akad selesai. Dia mencium keningku dengan lembut, lalu berbisik, "Akhirnya, kamu resmi jadi istriku, Ran." Malam pertama kami lewati dengan sederhana. Kami menginap di hotel dekat rumah karena besoknya harus siap-siap untuk acara resepsi keluarga. Dia memelukku dari belakang, dagunya bersandar di pundakku. "Ran, aku janji akan jadi suami terbaik untukmu. Akan kubahagiakan kamu, akan kuberi kehidupan yang layak. Kamu percaya sama aku, kan?" Aku mengangguk. "Aku percaya, Mas." Dia mengecup puncak kepalaku. "Besok kita mulai hidup baru, hidup kita bersama." Kami berdua tertidur dalam pelukan, penuh harapan akan masa depan yang cerah. Aku tidak tahu waktu itu, bahwa di balik semua manisnya di awal, ada badai yang kelak akan menghancurkan mimpi-mimpiku. Tapi untuk malam itu, aku hanya ingin menikmati kebahagiaan yang kurasa. 3 bulan sudah kami menjalani bahtera rumah tangga. Awal pernikahan terasa seperti mimpi indah yang tak pernah ingin aku bangunkan. Setiap pagi aku bangun dengan senyuman, menyiapkan sarapan untuk Mas Takwa sebelum dia berangkat kerja. Setiap malam kami habiskan dengan mengobrol, bercanda, atau sekadar berpelukan di sofa sambil menonton televisi. Hidup terasa sempurna. Sampai suatu malam, Mas Takwa mengajakku bicara serius. Kala itu kami baru selesai makan malam. Aku sedang membereskan piring ketika dia menarik tanganku dan mendudukkanku di sebelahnya. "Rizana, aku mau ngomong sesuatu yang penting." Aku membetulkan posisi duduk, melihat raut wajahnya yang serius. Ada campuran antara kegugupan dan tekad di sana. "Ada apa, Mas? Kok serius amat?" Dia menggenggam tanganku. "Ran, aku ingin keluar dari pekerjaanku." Aku terkejut. Bukan karena ide itu sendiri, tapi karena selama ini aku mengira dia menikmati pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan multinasional. Gajinya besar, fasilitasnya lengkap, dan prospek karirnya cerah. "Kenapa, Mas?
Bukannya Mas nyaman di sana? Mas Takwa menghela napas panjang. Awalnya sih nyaman, Ran. Tapi lama-lama aku capek. Capek kerja untuk orang lain, capek mengejar target yang ditentukan sama orang lain. Capek jadi roda kecil di mesin besar. Aku ingin membangun sesuatu sendiri. Sesuatu yang bisa kita wariskan untuk anak-anak kita nanti. Aku ingin jadi bos untuk diriku sendiri. Aku merenungkan kata-katanya. Sebagai istri, tentu aku ingin mendukung impian suamiku. Aku tahu Mas Takwa memang pintar. Kalau Mas mau buka usaha, aku dukung sepenuhnya. Tapi usaha apa yang sudah Mas pikirkan? Wajahnya langsung berseri, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Aku mau buka usaha kain. Selama ini aku punya banyak relasi di dunia tekstil, ada kenalan supplier, ada kenalan buyer, bahkan ada beberapa yang sudah menawari kerjasama. Aku yakin ini bisa besar-besar. Tapi dia berhenti sejenak, menggigit bibir bawahnya. Tapi apa, Mas? Tapi modalnya belum cukup, Risana. Aku sudah hitung-hitung, butuh setidaknya 500 juta rupiah untuk mulai serius. Tabunganku tidak sebanyak itu. Aku mengerti arah pembicaraannya. Sejujurnya aku sempat ragu sejenak. 500 juta rupiah bukan jumlah yang kecil. Itu adalah tabunganku selama bertahun-tahun bekerja membantu bisnis keluarga, ditambah hasil jerih payahku merintis penjualan daring Sekar Arum. Tapi kemudian, aku memandang Mas Takwa, pria yang setiap malam memelukku dengan penuh cinta, yang setiap pagi menyisihkan waktunya membuatkan sarapan untukku, yang selalu berkata akan membahagiakanku seumur hidup. Tanpa berpikir panjang, aku berkata, Mas, aku punya tabungan. Lumayan, pakai saja dulu buat modal. Dia terbelalak. Kamu yakin, Ran? Ini uangmu, uang hasil jerih payahmu sendiri. Ini untuk masa depan kita, kan, Mas? Uangku ya uangmu juga, kita kan sudah bersatu dalam pernikahan. Mas Takwa menarikku ke dalam pelukan. Aku bisa merasakan dadanya naik turun, menahan haru. Ran, kamu istri terbaik yang pernah aku miliki. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Bisnis ini akan sukses, dan kita akan hidup bahagia selamanya. Saat itu, aku benar-benar percaya pada setiap kata yang dia ucapkan. Keesokan harinya, aku mentransfer 500 juta rupiah dari tabunganku ke rekeningnya. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak ada notaris, tidak ada saksi, hanya kepercayaan. Karena dia suamiku, dan aku percaya kepadanya. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku tahu bahwa modal saja tidak cukup. Minggu depan, aku kenalkan Mas sama beberapa orang, kataku suatu malam. Siapa? Pak Hendro, supplier kain terbesar di Jawa Tengah. Terus ada Mas Budi, punya butik kain di beberapa mall, sama Bu Rina, konsultan bisnis yang biasa bantu usaha kecil berkembang. Mereka kenalan bisnis keluarga. Mas Takwa menatapku takyub. Kamu mau kenalin aku ke mereka? Iya, Mas. Mas butuh partner yang kompeten, butuh supplier berkualitas, butuh strategi yang tepat. Aku punya semua itu. Perkenalan demi perkenalan aku atur. Aku antar dia bertemu Pak Hendro dan dalam satu pertemuan saja mereka sudah sepakat kerjasama. Aku temani dia bertemu Mas Budi yang akhirnya setuju menjual produk kain Mas Takwa di butiknya. Aku duduk di sampingnya saat konsultasi dengan Bu Rina, mencatat setiap saran yang diberikan. Tidak hanya itu, aku juga yang mengurus perizinan usaha. Aku yang mencari tahu syarat-syarat, mengurus dokumen, mengantre di kantor pemerintahan. Aku yang membuat proposal bisnis untuk diajukan ke bank jika nanti butuh pinjaman tambahan. Aku yang mendesain logo dan kemasan karena aku tahu pentingnya branding. Aku yang merancang strategi pemasaran, termasuk membuatkan akun media sosial dan toko online. Aku bahkan beberapa kali menemani klien makan malam, duduk di meja makan dengan orang-orang penting, menyapa mereka dengan ramah, memastikan mereka nyaman dengan Mas Takwa sebagai rekan bisnis. Semua aku lakukan dengan senyuman, tanpa pernah mengeluh. Kamu hebat, Risana, puji Lulu suatu kali saat aku cerita, tapi jangan sampai kamu kelelahan, ya? Ingat, ini bisnis suamimu, bukan bisnismu. Aku tersenyum. Ini bisnis kami, Lu. Kami sudah menikah, jadi semuanya milik kami bersama. Tahun pertama berjalan lancar. Mas Takwa menjalankan operasional sehari-hari dengan baik. Dia rajin ke kantor, rajin menemui klien, dan selalu update padaku tentang perkembangan bisnis. Tahun kedua, bisnisnya mulai berkembang pesat. Orderan masuk terus, karyawan bertambah, bahkan mereka pindah ke kantor yang lebih besar.
Media lokal mulai meliput Mas Takwa sebagai pengusaha muda sukses. Majalah bisnis mewawancarainya, komunitas entrepreneur mengundangnya jadi pembicara. Semua orang memujinya, Pak Takwa hebat, Pak Takwa inspirasi. Tidak ada yang tahu kalau di balik kesuksesan itu ada aku yang bekerja keras di belakang layar. Tidak ada yang tahu kalau modal awal berasal dari tabunganku. Tidak ada yang tahu kalau koneksi dan strategi datang dari keluargaku. Tapi aku tidak masalah. Biarlah dia yang mendapat pujian, yang penting di rumah dia tetap suami yang baik untukku, atau setidaknya, itu yang aku kira. Memasuki tahun ketiga pernikahan, sesuatu mulai berubah dalam diri Mas Takwa. Awalnya perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat. Dulu, setiap pulang kerja dia selalu menyapaku dengan pelukan dan ciuman di kening. "Risana, aku pulang," begitu serunya dari pintu. Sekarang, dia masuk tanpa suara, langsung ke kamar mandi atau duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Dulu, setiap malam kami habiskan dengan mengobrol. Dia akan bertanya tentang hariku, tentang apa yang aku lakukan. Sekarang, kalau aku mulai bercerita, dia hanya mengangguk-angguk sambil matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Dulu dia selalu ingat tanggal-tanggal penting. Sekarang dia lupa. Saat aku mengingatkannya, dia hanya berkata, "Oh, iya. Maaf, Ran. Sibuk banget hari-hari ini." Dulu dia sering mengajakku jalan-jalan. Sekarang, setiap aku mengajak, jawabannya selalu sama, "Lain kali ya. Ran, banyak kerjaan." Aku mencoba sabar. Mungkin ini efek kesibukan, bisnisnya memang semakin besar. Tapi satu malam, setelah dia pulang jam 11 malam dan langsung tidur membelakangiku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku tidak tahan lagi. Pagi harinya, saat dia bersiap-siap berangkat kerja, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sibuk sekali? Pulangnya larut malam terus." Tanpa menoleh, dia menjawab singkat, "Banyak proyek, Ran. Kamu ngerti, kan, bisnis sedang naik?" "Iya, aku ngerti, tapi aku kangen Mas. Kita jarang ngobrol sekarang, jarang quality time." Dia berhenti memakai dasi, lalu menatapku sekilas. "Ran, aku melakukan semua ini buat kita, loh, buat masa depan kita. Kamu dulu yang dukung aku buka usaha, kamu yang bilang ini untuk masa depan kita. Sekarang usaha sudah berjalan, aku harus fokus. Jangan malah kamu yang jadi penghambat." Kata-kata itu seperti tamparan. "Penghambat? Aku?" Dia menarik napas panjang, lalu suaranya melunak sedikit. "Maaf, Ran. Aku capek, aku enggak bermaksud kasar, tapi tolong pengertiannya, ya. Nanti kalau semuanya sudah stabil, kita akan punya banyak waktu bersama." Aku mengangguk pasrah. Sejak itu, komunikasi kami makin renggang. Dia pulang semakin larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan menginap di kantor. Pesan-pesanku sering tidak dibalas atau dibalas berjam-jam kemudian dengan jawaban super singkat. "Iya. Oke. Nanti, sibuk." Aku mulai merasa kesepian di rumahku sendiri. Lulu, sahabatku, mulai curiga. "Ran, kamu kenapa kok akhir-akhir ini kelihatan murung terus?" tanyanya suatu sore. Akhirnya aku menumpahkan semua kegundahanku. Lulu mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius. "Ran, kamu yakin Takwa baik-baik saja? Jangan-jangan ada yang lain?" Aku terkesiap. "Yang lain, maksud kamu?" "Aku enggak mau suudzon, Ran. Tapi perubahan sikap seperti ini, ditambah sering pulang malam dan jarang komunikasi, itu tanda-tanda klasik. Aku sebagai jurnalis sering meliput kasus-kasus perselingkuhan, polanya selalu begitu." Aku menggeleng kuat-kuat. "Enggak mungkin, Lu, Mas Takwa bukan tipe begitu, dia suami yang baik. Buktinya dia sibuk, bisnisnya lagi naik." "Ran, aku nggak bilang dia selingkuh, tapi setidaknya kamu harus waspada, jangan buta." Pembicaraan itu berakhir, tapi kata-kata Lulu terus terngiang di kepalaku. Malamnya, saat Mas Takwa pulang, aku mencoba mengamatinya lebih seksama. Dia masuk rumah jam 11 malam, terlihat lelah. Saat dia mandi, ponselnya berdering di atas meja. Aku melirik. Layar menyala menampilkan nama Sekar dengan pesan masuk yang tidak sempat kubaca karena ponselnya langsung mati. "Sekar? Nama perempuan? Siapa itu?" Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin rekan bisnis, pikirku, atau sekretarisnya. Tapi kenapa pesannya masuk sampai larut malam? Dan kenapa namanya disimpan dengan panggilan akrab, tanpa embel-embel ibu atau bu? Aku mengguncang kepala. Jangan curiga, Risana. Tapi jauh di lubuk hatiku,
ada kecemasan yang tak bisa kuhindari. Seperti bisikan halus yang selalu mengatakan, ada yang tidak beres. Malam itu, saat Mas Takwa tidur membelakangiku seperti biasa, aku terbaring memandangi langit-langit kamar. Pikiranku berkecamuk antara cinta, kepercayaan, dan keraguan yang mulai merayap masuk. Aku tidak tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan. Di tengah dinginnya rumah tanggaku, aku menemukan secercah harapan. Aku hamil. Penemuan itu terjadi pada pagi yang biasa. Saat Mas Takwa sudah pergi ke kantor tanpa pamit, aku bangun dengan rasa mual yang luar biasa. Awalnya kupikir mungkin salah makan, tapi rasa mual itu terus berlangsung selama beberapa hari. Lulu yang kebetulan mampir langsung bereaksi. "Ran, jangan-jangan kamu hamil?" serunya dengan mata berbinar. "Ah, masa? 3 tahun belum juga. Coba tes dulu. Nanti aku belikan tes pack." Dengan jantung berdebar, aku masuk ke kamar mandi. Tanganku gemetar. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, dan kemudian, 2 garis merah. Aku hampir tidak percaya. Aku memeriksanya berulang kali, tapi benar, 2 garis merah jelas terlihat. Lulu. Aku berlari keluar kamar mandi. Lulu membaca hasilnya lalu melompat kegirangan. "Ya Allah, Ran, kamu hamil, selamat." Kami berpelukan. Lulu menangis. Aku juga menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru yang membuncah. Setelah 3 tahun menanti, akhirnya Allah mengabulkan. Ini jawaban dari doa-doaku, Lu. Mungkin ini yang akan memperbaiki semuanya. Mungkin kehadiran bayi ini akan mencairkan suasana rumah tanggaku yang beku. Lulu mengusap air mataku. Iya, semoga Mas Takwa juga senang mendengar kabar ini, pasti dia akan berubah jadi lebih perhatian lagi. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan merencanakan bagaimana cara memberitahunya. Aku ingin membuat kejutan yang spesial. Aku membeli baju baru, memasak makanan kesukaannya, dan menyiapkan kue kecil. Aku bahkan membeli bingkai foto kecil untuk tes pack itu agar bisa menjadi kenang-kenangan. Mas Takwa pulang lebih awal malam itu. Aku menyambutnya di pintu dengan senyuman lebar. "Mas, aku sudah masak dan siapin sesuatu buat Mas." Aku menarik tangannya ke ruang makan. "Mas, duduk dulu. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting." Dia duduk dengan wajah datar. "Ada apa, Ran?" "Capek, nih. Mau cepat mandi." Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka penutup bingkai foto itu, memperlihatkan tes pack dengan 2 garis merah di dalamnya. "Mas, aku hamil." Sunyi. Wajah Mas Takwa berubah. Bukan menjadi senang seperti yang kuharapkan. Wajahnya menjadi tegang, kaku, seperti sedang menahan sesuatu. "Hamil?" tanyanya dengan nada aneh, dingin. "Iya, Mas, hamil. Kita akan punya anak." Setelah 3 tahun, akhirnya Allah kasih kepercayaan ini. "Aku senang banget, Mas." Dia diam cukup lama, matanya menatap tes pack itu tanpa ekspresi. Lalu dia berkata dengan suara datar, "Ran, sebenarnya aku belum siap punya anak." Dunia serasa berhenti berputar. "Apa, Mas?" Aku bilang, "Aku belum siap punya anak. Omzet perusahaan belum sebesar itu. Apalagi dengan proyek-proyek yang sedang kujalani. Ini bukan waktu yang tepat." Hatiku hancur berkeping-keping. "Mas, ini kan rezeki dari Tuhan. Rezeki enggak pernah salah waktu. Kita pasti bisa menjalaninya bersama-sama." "Kamu pikir gampang?" potongnya, suaranya tiba-tiba meninggi. "Kamu tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan buat anak? Belum lagi waktu yang harus dibagi. Aku masih fokus sama bisnis, Ran. Aku nggak bisa diganggu dengan urusan lain." Aku terpukul. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. "Urusan lain? Anakku adalah urusan lain baginya, Mas. Ini anak kita, anakmu sendiri. Masa Mas bilang gitu?" Dia berdiri, membuang serbet makan di meja. "Aku nggak bilang nggak mau, cuma bilang belum siap. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas, aku nggak bisa janji bakal ada banyak waktu untuk urusan beginian, bisnis lagi di puncaknya." Dia berbalik menuju kamar mandi. Sebelum masuk, dia menoleh dan berkata, "Ya sudah, terima kasih infonya." "Itu saja." "Terima kasih infonya." Seperti aku baru saja melaporkan jadwal rapat. Aku duduk lemas di kursi, air mataku jatuh membasahi pipi. Aku hanya diam, menatap tes pack dalam bingkai foto yang kini terasa seperti ejekan. Malam itu, aku tidur dengan hati hancur. Mas Takwa tidur membelakangiku seperti biasa. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan.
Tapi aku mengusap perutku yang masih datar dan berbisik, kamu adalah anugerah, nak. Ibu akan sayang kamu, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Lulu datang, dan langsung panik melihat wajahku. Kuceritakan semuanya. Wajah Lulu berubah dari panik menjadi marah. Dia bilang apa? Belum siap? Anak sendiri dibilang urusan lain? Dasar brengsek. Rizana, kamu nggak lihat, apa? Ini bukan soal siap atau nggak siap. Ini soal dia yang udah berubah total. Kamu hamil, masa responnya kayak gitu? Aku diam, karena Lulu benar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Mas Takwa tetap cuek. Bedanya, sekarang dia kadang pulang dan langsung tidur di ruang tamu. Alasannya, biar enggak ganggu tidur kamu. Tapi aku tahu, dia hanya tidak ingin tidur satu ranjang denganku. Kehamilanku berjalan dengan berat. Aku sering mual, mudah lelah, tapi aku jalani sendiri. Tidak ada suami yang menemani periksa ke dokter, tidak ada suami yang menanyakan kabar janinnya. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya. Dia mengira aku sudah tidur. Iya, sayang. Iya, nanti aku ke sana. Kangen juga. Iya, Sabtu ini pasti. Kamu sabar, ya. Suaranya lembut, sangat lembut. Lembut seperti dulu saat dia bicara padaku. Sayang? Panggilan sayang untuk siapa? Dadaku sesak. Malam itu aku menangis dalam diam, menyadari bahwa mungkin saja ada orang lain. Tapi keesokan harinya, aku memilih diam, karena aku takut dengan jawabannya. Usia kehamilanku menginjak 3 bulan ketika Mas Takwa datang dengan wajah serius suatu malam. Rizana, aku harus ke Kalimantan. Ada proyek besar di sana. Aku harus mengurusnya langsung. Ini proyek penting, bisa bikin perusahaan naik level. Berapa lama, Mas? Enggak tahu pasti. Mungkin beberapa minggu, mungkin berbulan-bulan. Aku merasakan ada yang aneh. Kenapa tiba-tiba ada proyek di Kalimantan? Mas, aku lagi hamil. Hamil muda. Masa Mas pergi lama-lama? Dia menghela napas kesal. Rizana, ini pekerjaan, kamu harus ngerti. Aku enggak bisa terus berada di samping kamu. Kamu kan punya keluarga, punya Lulu, mereka bisa bantu. Tapi, Mas, ini anak kita. Kamu enggak ngerti, ya, ini demi masa depan kita juga. Aku tertunduk. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi hatiku tetap tidak terima. Malam itu dia tidak tidur di rumah, katanya ada keperluan mendadak. Minggu pertama kepergiannya, komunikasi masih lancar. Minggu kedua, pesannya mulai jarang. Minggu ketiga, teleponnya selalu sibuk atau tidak diangkat. Minggu keempat, dia benar-benar hilang. Nomornya mati, pesan-pesanku tidak terkirim. Aku panik. Aku coba hubungi rekan-rekan bisnisnya. Proyek di Kalimantan? Maaf, Bu, saya tidak tahu apa-apa soal itu, kata Pak Hendro. Semua jawabannya sama. Tidak ada yang tahu. Dadaku sesak. Kalau tidak ada proyek, lalu di mana dia? 2 bulan berlalu tanpa kabar. Aku mengandung anaknya sendirian, tanpa tahu di mana suamiku berada. Lulu selalu menemaniku, mengantarku kontrol kehamilan. Dengan kondisi hamil yang makin besar, aku memutuskan mendatangi rumah mertuaku di kota sebelah. Ibu Sumarni terkejut melihatku. Rizana, kamu sendirian? Takwa mana? Bu, Mas Takwa pergi ke Kalimantan 2 bulan lalu, urusan proyek katanya. Tapi sekarang dia enggak bisa dihubungi. Apa ibu tahu sesuatu? Wajah Ibu Sumarni berubah. Kalimantan? Takwa enggak pernah bilang apa-apa ke saya, Rizana. 2 bulan lalu dia sempat telepon, bilangnya sibuk urus bisnis di Jawa saja. Saya kira dia ada di rumah sama kamu. Dunia serasa runtuh. Seketika aku tahu, Mas Takwa menghilang dengan sengaja. Semua alasan tentang proyek Kalimantan hanya kedok, Bu, saya hamil 3 bulan. Ibu Sumarni terkesiap, lalu matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Ran. Kamu hamil, terus Takwa malah menghilang. Anak itu kenapa, sih? Aku tidak bisa menahan tangis. Ibu Sumarni memelukku erat. Sabar ya, Rizana, kita cari sama-sama. Beliau menepati janjinya. Beliau menghubungi semua kerabat, teman, bahkan mantan rekan kerja Mas Takwa, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang tahu di mana Mas Takwa berada. Hari-hari berlalu, kehamilanku semakin besar, tapi hati semakin hampa. Aku menjalani hidup seperti robot. Lulu kadang mengajakku bicara serius. Ran, kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk.
kalau Takwa memang punya orang lain, kalau dia sengaja ninggalin kamu. Aku diam. Aku ingat telepon malam itu, panggilan sayang. Aku tahu mungkin Lulu benar, tapi aku tidak mau percaya. Risana, kamu harus cari tahu kebenarannya. Demi kamu, demi anak kamu. Lulu benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa meminta petunjuk. Bukan agar Mas Takwa kembali, tapi agar aku diberi kekuatan menghadapi apapun yang akan terjadi. Esok harinya, aku Yulika An Lulu. Aku menyewa jasanya untuk mencari tahu keberadaan Mas Takwa. Aku juga mulai menyusun rencana diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Aku tidak akan membiarkan diriku dan anakku dikhianati tanpa perlawanan. Tanpa aku sadari, kehamilanku sudah memasuki bulan ke-7. Perutku semakin besar, gerakan bayi makin kuat. Kadang malam-malam dia menendang-nendang seperti ingin bilang, "Ma, aku di sini. Aku sehat." Aku akan membalas dengan mengusap perut sambil berbisik, "Mama sayang kamu, nak. Mama enggak sabar mau ketemu kamu." Ayah dan ibuku mulai membicarakan acara 7 bulanan. Menurut tradisi keluarga, kehamilan 7 bulan harus disyukuri dengan doa bersama dan selamatan. "Nak, kami mau ngadain acara 7 bulanan buat kamu," kata ayah suatu sore. Aku menggeleng. "Ayah, enggak usah." "Buat apa? Mas Takwa juga enggak ada." "Justru karena itu nak, biar kamu dan bayimu didoakan, biar keluarga besar kita berkumpul mendoakan kamu dan cucu kita." Ibu menambahkan, "Risana, ibu tahu kamu sedih, tapi ini bukan cuma soal kamu, ini soal bayi dalam kandunganmu, dia berhak didoakan." "Tapi, Bu, malu. Orang-orang pasti tanya, mana suaminya? Mau jawab apa aku nanti?" "Biar kamu yang jawab," kata ayah tegas. "Kamu yang hadapi. Kamu enggak perlu mikir apa kata orang. Yang penting kamu dan bayimu selamat." Akhirnya aku mengangguk lirih. "Iya, saya setuju." Setelah mereka pulang, aku duduk di kamar merenung. 3 bulan sudah Mas Takwa pergi. Selama 3 bulan itu, aku diam-diam bergerak. Detektif swasta yang kusewa memberikan hasilnya 2 minggu kemudian, dan itu menghancurkan hatiku. Mas Takwa ada di provinsi sebelah. Tinggal di sebuah perumahan elit bersama seorang perempuan. Perempuan itu bernama Sekar. Bekerja sebagai pegawai bank, usia 28 tahun. Mereka sudah tinggal bersama selama 2 bulan terakhir, sejak Mas Takwa menghilang dari kehidupanku. Aku mendapat foto-foto mereka. Mas Takwa tersenyum lebar memeluk perempuan itu di depan sebuah kafe. Mas Takwa sedang berbelanja di mal menggandeng tangan Sekar. Aku menangis semalaman saat melihat foto-foto itu. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena senyum di wajahnya. Senyum yang dulu hanya untukku. Lulu yang melihat fotonya hampir marah besar. "Dasar laki-laki brengsek. Enggak tahu diri. Ran, kita harus hadapi dia. Kita harus bongkar semuanya." Tapi aku menggeleng. "Nanti, Lu, belum waktunya. Belum waktunya. Kamu hamil anak dia malah enak-enakan sama perempuan lain, dan kamu bilang belum waktunya." Aku menatap Lulu dengan mata sembab. "Aku punya rencana, Lu. Aku enggak akan diam saja. Tapi aku harus siap. Aku harus menyusun strategi biar dia merasakan apa yang aku rasakan." Lulu menatapku heran. "Kamu serius, Ran?" Aku mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada api di mataku. Aku tidak akan menjadi korban selamanya, aku akan bangkit, dan Mas Takwa akan menyesal. Hari acara 7 bulanan semakin dekat, ayah dan ibuku sibuk mempersiapkan segalanya dengan sangat meriah. Mereka mengundang seluruh keluarga besar, teman-teman dekat, dan rekan bisnis. Lulu datang hampir setiap hari. "Risana, kamu harus pakai yang cantik, biar semua orang lihat kamu itu elegan, enggak kalah sama perempuan manapun," katanya sambil membantuku memilih kebaya. Kami memilih kebaya warna hijau toska dengan payet-payet halus, dipadukan dengan kain batik Sekar Arum motif parang yang melambangkan kekuatan. Malam sebelum acara, Lulu menginap di rumahku. "Risana, kamu udah siap mental buat besok?" tanyanya. "Jujur, kamu berharap dia datang, enggak?" Aku diam sejenak. "Jujur? Iya, aku berharap. Meskipun aku tahu dia bersama perempuan lain, meskipun aku tahu dia sudah berkhianat, di sudut hati terdalam masih ada harapan kecil yang sulit dimatikan." "Enggak bodoh, Ran. Namanya juga perasaan. Tapi ingat, apapun yang terjadi besok, kamu harus kuat. Kamu punya bayi, kamu punya orang tua,
kamu punya aku, jangan biarin dia hancurin kamu, ya. Malam itu, setelah Lulu tertidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku mengeluarkan map coklat dari dalam lemari. Isinya laporan detektif, foto-foto Mas Takwa dan Sekar, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Selama 3 bulan ini, bersama lawyer dan konselor keuanganku, aku menyusun rencana matang. Aku memindahkan semua asetku ke rekening terpisah, mengamankan investasiku di perusahaan Mas Takwa, dan menyiapkan langkah hukum jika diperlukan. Aku hanya tidak tahu kapan semua ini akan berguna. Mungkin besok. Aku menatap foto Mas Takwa dan Sekar. Mereka tersenyum bahagia, tanpa rasa bersalah. Sementara aku di sini, mengandung anaknya, menangis setiap malam. Mas Takwa, bisikku pelan. Kamu lupa, selama ini aku yang membesarkan bisnismu. Kamu lupa modal awal itu dariku. Kamu lupa semua koneksi itu dariku. Kamu pikir bisa seenaknya begitu saja? Sebelum tidur, aku mengusap perutku. Nak, besok akan jadi hari terberat buat ibu. Tapi ibu janji, ibu akan kuat untuk kamu. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang membaja. Setelah sarapan, Lulu membantuku berdandan. Riasan tipis, sanggul sederhana, dan kebaya hijau Tosca yang sudah disiapkan. Acara dimulai pukul 10 pagi di rumah orang tuaku. Rumah sudah dihias dengan dekorasi bernuansa hijau dan kuning. Aku duduk di pelaminan yang sudah disiapkan, dikelilingi oleh keluarga dekat. Ayah dan ibuku duduk di sampingku. Para tamu mulai berdatangan, memberi salam, memberi doa. Ustaz yang memimpin doa bersama mulai membacakan ayat-ayat suci. Suasana begitu hikmat. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati, Ya Allah, lindungi anak dalam kandunganku, beri dia kesehatan, dan beri aku kekuatan, apapun yang terjadi hari ini. Doa baru saja selesai ketika tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar, bukan dengan lembut, tapi dengan hentakan keras. Semua orang menoleh. Aku ikut menoleh, dan hampir saja jantungku berhenti. Mas Takwa berdiri di ambang pintu. Berbulan-bulan aku mencarinya, dan sekarang dia muncul begitu saja. Refleks, aku ingin berdiri menyambutnya, tapi gerakanku terhenti saat melihat sesosok perempuan di belakangnya. Perempuan dengan rok mini merah membara, atasan ketat yang memperlihatkan belahan dada, riasan tebal dan menor. Dia memegang lengan Mas Takwa dengan mesra, menempel erat, senyumnya terkembang, penuh kemenangan. Sekar, duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Mas Takwa melangkah masuk tanpa rasa bersalah. Matanya menyapu ruangan, lalu tertuju padaku dengan tatapan sinis penuh ejekan. Ini acara apa? Syukuran? Tanyanya keras. Dia tertawa, tawa yang mengejek. Wah, 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 ramai juga. Meriah, iya, sayang. Undangannya ketinggalan di mobil, atau mungkin memang enggak dikasih? Sekar terkikik di sampingnya, suaranya melengking. Ibu mertuaku bangkit dengan wajah pucat. Takwa, kamu bawa siapa ini? Ini istrimu, Takwa, istrimu yang lagi hamil. Alah, ibu diam saja. Ini urusan pribadi, jawabnya malas. Dia melenggang mendekati pelaminan, berhenti tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Dari balik bajunya, dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dan melemparkannya ke pelaminan, tepat di hadapanku. Ini surat cerai, tanda tangani sekarang. Suasana ricuh seketika, para tamu bergemuruh. Ayahku bangkit dengan wajah merah padam, ibuku memelukku erat. Takwa, kamu gila, ya? Berani-beraninya kamu datang ke sini bawa perempuan murahan di acara 7 bulanan anakmu sendiri. Teriak ayah dengan suara menggelegar. Sekar langsung bereaksi. Siapa yang murahan? Bapak tahu siapa saya. Saya pegawai bank, loh, Pak. Status sosial saya lebih tinggi dari anak bapak yang cuma jualan kain batik keliling itu. Lulu sudah hampir melompat, tapi kutahan dengan tatapan. Mas Takwa membela Sekar. Pak Haryanto, tolong jaga omongan. Sekar itu perempuan baik-baik, lebih baik daripada anak bapak yang tiap malam cuma bisa nangis dan enggak bisa memuaskan suami. Aku tersentak. Risana itu istri yang ngebosenin, lanjutnya dengan nada penuh kebencian. Rumah tangga itu enggak cuma soal masak dan bersih-bersih rumah. Ada kebutuhan lain. Tapi dia kerjanya cuma ngeluh, nuntut perhatian. Capek aku. Sekar menambahkan dengan senyum manis, Mas, jangan gitu dong. Kasihan, kan lagi hamil, nanti stres bayinya jadi cacat. Biarin, tawa Mas Takwa. Lagian aku nggak mau punya anak sama dia. Anak dari perempuan membosankan pasti juga bakal ngebosenin.
Ibuku menangis. Takwa, kamu laki-laki yang tidak punya hati. Risana mengandung anakmu. Bu, itu pilihan dia hamil. Saya enggak pernah minta. Saya bahkan bilang belum siap, tapi dia maksa hamil, pamer tespek segala. Ngarep banget, dadaku sesak. Ibu mertuaku mencoba mendekat. Takwa, tolong, sadar, ini istrimu, ini anakmu. Mas Takwa mendorong tangan ibunya. Ibu jangan ikut campur. Ibu dari dulu selalu belain dia. Apa ibu enggak lihat? Aku sekarang bahagia sama Sekar. Dia cantik, stylish, enak diajak ngobrol, enak diajak, ya ibu pahamlah. Mas Takwa kembali menatapku. Udah, tanda tangani suratnya, enggak usah pakai lama. Aku enggak punya banyak waktu, mau ajak Sekar lunch di Hotel Bintang 5. Dia menyeringai. Oh, iya. Kamu tahu, kan, hotel itu? Dulu kita sering ke sana pas pacaran. Tapi sekarang, aku ke sana sama Sekar, naik mobil baru yang dibeli dari uang perusahaan. Perusahaan yang katanya kamu bantu bangun. Tapi maaf, sekarang aku yang pegang semuanya, nggak ada lagi bantuan kamu. Ayahku sudah tidak tahan. Keluar dari rumah saya. Kalian berdua, keluar sekarang juga. Pak, tenang saja, saya juga nggak betah di sini. Sumpek, banyak orang kampungan. Tapi sebelum pergi, tolong anak bapak tanda tangani dulu surat itu, biar saya bisa nikah sama Sekar bulan depan. Kami mau bulan madu ke Bali, loh. 2 minggu, sudah pesan tiket. Di tengah semua kekacauan itu, aku berdiri perlahan. Tanganku dingin tapi mantap, aku mengambil amplop coklat itu. Ayahku maju ke depan. Takwa, kamu pikir kamu bisa semena-mena begini? Kamu lupa siapa yang membesarkan bisnismu. Kamu lupa Risana yang memberikan modal 500 juta dari tabungan pribadinya. Kamu lupa Risana yang memperkenalkanmu pada semua supplier dan mitra bisnis. Mas Takwa tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Ah, itu urusan bisnis Pak. Sekarang urusan pribadi. Saya mau cerai, itu hak saya. Urusan modal dan bantuan itu urusan lain. Saya bisa bayar nanti kalau memang harus. Toh perusahaan saya sekarang besar, uang 500 juta mah bisa saya lunasi kapan saja. Sekar menambahkan dengan cengiran manis, iya, Pak. Perusahaan Mas Takwa sekarang omzetnya miliaran, loh, enggak butuh bantuan lagi. Lagian, Risana itu cuma modal dikit tapi kerjanya banyak ngatur. Mas Takwa cerita ke saya, Risana suka campur tangan urusan bisnis, enggak tahu diri. Ayahku hampir memukulnya, tapi aku segera turun dari pelaminan dan memegang tangannya. Ayah, tunggu. Percayakan sama aku. Aku berbalik menghadap Mas Takwa. Dia masih berdiri dengan sombongnya. Nah, gitu, dong. Suruh ayahmu diam, katanya. Ambil suratnya, tanda tangani cepetan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai, tapi tidak ada. Hanya ada orang asing dengan hati yang beku. Perlahan, aku menunduk mengambil amplop itu. Tanganku tidak gemetar. Aku membuka amplop itu, mengeluarkan surat cerai di dalamnya. Kertas resmi dengan kop pengadilan, dia sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari. Lalu aku berkata dengan suara tenang, Ayah, tolong ambilkan pulpen. Seketika, ruangan yang tadinya ricuh menjadi senyap. Semua orang terpaku. Ran, kamu gila. Teriak Lulu. Ibuku menangis, Risana, jangan, nak, jangan pernah kau tanda tangani surat itu. Mas Takwa sendiri tampak terkejut. Mungkin dia mengira aku akan menangis, meronta, memohon, tapi tidak. Aku hanya meminta pulpen. Ayahku terdiam beberapa saat, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu dengan berat hati, beliau memberikanku pulpen. Risana, apa kamu yakin? Bisiknya. Aku menatap ayah. Ayah percaya sama aku. Aku mengambil pulpen itu. Lalu, di depan mata semua orang yang masih tersisa, aku membubuhkan tanda tangan di atas surat cerai tersebut. Tanda tangan, nama, dan tanggal. Selesai. Aku melipat surat itu dengan rapi, memasukkannya kembali ke amplop, lalu aku melemparkannya ke arah Mas Takwa. Amplop itu jatuh di kakinya. Ini, sudah kutandatangani, Mas Takwa, selamat berbahagia dengan gundikmu itu. Semua orang di ruangan itu terpaku. Ayah dan ibuku membeku. Lulu menutup mulut dengan tangan. Ibu mertuaku kembali menangis histeris. Mas Takwa sendiri tampak bingung. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ini jelas bukan reaksi yang dia harapkan. Kamu serius? Tanyanya akhirnya,
suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin. Serius, kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Sekarang, pergi. Bawa perempuanmu dan tinggalkan rumah ini. Aku berbalik, melangkah meninggalkannya, masuk ke dalam kamar, dan akhirnya menangis. Di belakang, kudengar suara ayah berteriak, "Keluar, kalian berdua, jangan pernah injak rumah ini lagi." Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah terasa sunyi. Ayah dan ibuku duduk di ruang tamu, wajah mereka lelah dan sedih. Lulu tidak pulang, memilih menemaniku. "Lulu," kataku tiba-tiba, menyeka air mata. "Besok, tolong hubungi lawyerku dan konselor keuanganku." Lulu mengernyit. "Buat apa? Urusan cerai kan sudah selesai?" Aku tersenyum tipis. Masih ada sisa air mata di pipi, tapi senyum itu tulus, buat rencana yang sudah kusiapkan dari jauh-jauh hari. Mas Takwa pikir, dengan menandatangani surat cerai, urusan selesai. Dia lupa, selama ini aku yang membesarkan bisnisnya, dan besok, saatnya dia ingat. Lulu menatapku dengan mata membelalak, lalu perlahan senyum mengembang di wajahnya. "Risana, kamu menyimpan senjata rahasia, ya?" Aku mengangguk. "Dan besok, senjata itu akan aku tembakkan." Pagi setelah badai itu, aku bangun dengan mata sembab. Pukul 8 pagi, Pak Adrian, lawyerku, dan Bu Rini, konselor keuanganku, sudah tiba. "Selamat pagi, Bu Risana," sapa Pak Adrian hati-hati. "Pagi, Pak, Bu, silakan duduk." Bu Rini membuka laptopnya. "Bu Risana, sebelumnya saya turut berduka atas apa yang terjadi kemarin, tapi kami di sini siap membantu." "Saya sudah bulat, Pak," kataku pada Pak Adrian. "Saya sudah memikirkan ini dari 3 bulan lalu, sejak Mas Takwa pertama kali menghilang. Saya hanya menunggu waktu yang tepat, dan ternyata waktu itu adalah kemarin." Bu Rini membuka file di laptopnya. "Baik, Bu. Total investasi Ibu di perusahaan Pak Takwa mencapai 2,8 miliar rupiah. Rinciannya, 500 juta modal awal, 1,5 miliar penambahan modal di tahun kedua, 500 juta dalam bentuk saham yang tercatat atas nama Ibu, dan 300 juta sebagai pinjaman yang diberikan tahun lalu dengan bunga yang tidak pernah dibayarkan." Aku mendengarkan dengan seksama. "Tarik semuanya," kataku tenang. Bu Rini dan Pak Adrian saling berpandangan. "Bu Risana," kata Pak Adrian, "saya harus memberitahu konsekuensinya. Dengan menarik semua investasi ini, perusahaan Pak Takwa akan pincang. Hampir 70% modal perusahaan Pak Takwa berasal dari Ibu. Tanpa itu, perusahaan tidak akan bisa beroperasi normal. Supplier akan berhenti kirim, kontrak-kontrak tidak bisa dipenuhi." Aku mengangguk tenang. "Saya tahu, Bu. Dan saya ingin dia merasakan akibatnya. Juga, tolong hubungi semua supplier dan mitra bisnis yang saya kenalkan. Hentikan semua kerjasama dengan perusahaan Pak Takwa. Beritahu mereka bahwa saya menarik diri. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya membahas detail-detail kecil. Aku ingin semuanya sempurna." 2 hari kemudian, guncangan itu datang. Pagi itu, kudengar suara mobil berhenti kasar di depan rumah, pintu pagar dibanting. Mas Takwa muncul di ambang pintu dengan wajah merah padam, bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Kali ini dia sendirian, tanpa sekar. "Risana!" teriaknya setengah membentak. "Apa-apaan ini?" Aku tetap duduk tenang. "Ada apa, Mas Takwa, kok marah-marah? Jangan pura-pura bodoh. Kamu tarik semua investasi. Kamu putus semua supplier. Kamu suruh mitra bisnisku berhenti kerjasama." Aku menatapnya datar. "Oh, itu? Iya, Mas. Saya tarik semua investasi saya hentikan semua kerjasama. Ada masalah?" "Masalah? Perusahaanku lumpuh. Hari ini supplier tidak mau kirim bahan baku, kontrak produksi minggu depan terancam batal, karyawan mulai bertanya-tanya, semua mitra bisnisku tiba-tiba kabur." Aku mengangguk pelan. "Wah, parah juga, ya." Dia mengepalkan tangan. "Ini tidak adil. Kamu sengaja menghancurkanku." Perlahan aku berdiri. "Tidak adil? Kamu meninggalkanku saat hamil, menghilang tanpa kabar, lalu datang dengan gundikmu untuk minta cerai di depan semua orang. Dan kamu bilang ini tidak adil?" Dia terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. "Kamu lupa, Mas Takwa," lanjutku, "sebelum kamu jadi pengusaha sukses, aku yang membiayaimu, aku yang memberi modal 500 juta.
Aku yang mengenalkanmu pada semua relasi, menyusun strategi, kamu hanya menjalankan, Mas, tapi aku yang membangun. Dan sekarang, kamu pikir bisa seenaknya membuangku? Aku bisa bangkit lagi tanpamu. Bentaknya, tapi suaranya bergetar. Aku tersenyum dingin. Silakan buktikan. Saya doakan sukses. Tapi ingat, semua supplier itu kenalan saya. Semua mitra bisnis itu kenalan keluarga saya. Relasi itu tidak mudah dibangun dalam sehari. Coba saja cari yang baru, saya tunggu. Dia menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. Aku menunjuk ke pintu. Sekarang, pergi, Mas Takwa, rumah ini bukan tempatmu lagi. Kamu sudah dapat surat cerai yang kamu minta, kan? Sekarang, hadapi konsekuensinya. Dia berdiri terpaku, lalu berbalik dan pergi dengan geram. Hari sidang tiba. Aku duduk di ruang tunggu pengadilan dengan perut yang semakin besar, usia kehamilanku sudah 8 bulan. Ayah, ibu, dan Lulu mendampingiku. Mas Takwa datang setengah jam kemudian, berdandan rapi dengan jas mahal, di sampingnya ada Sekar dengan gaun elegan. Sidang dimulai. Pengacara Mas Takwa menuntut pembagian harta Gonogini 50/50, mengklaim perusahaan itu adalah jerih payahnya sendiri. Lalu, pengacaraku, Pak Adrian, dengan tenang mengeluarkan setumpuk dokumen. Yang mulia, izinkan saya menunjukkan bukti-bukti. Ini bukti transfer modal awal 500 juta rupiah. Ini bukti penambahan modal 1,5 miliar. Ini bukti kepemilikan saham atas nama Risana senilai 500 juta, dan ini bukti pinjaman 300 juta yang tidak pernah dikembalikan. Wajah Mas Takwa mulai pucat. Selain itu, lanjut Pak Adrian, kami punya kesaksian dari supplier dan mitra bisnis bahwa semua koneksi awal diperkenalkan oleh Risana. Tanpa Risana, perusahaan Pak Takwa tidak akan pernah ada. Giliran aku bicara. Yang mulia, selama 3 tahun pernikahan, saya tidak hanya menjadi istri. Saya adalah partner bisnis, konsultan, investor, dan pendukung utama suami saya. Aku mengeluarkan map berisi foto-foto. Ini bukti bahwa selama 3 bulan kepergiannya, dia sebenarnya tinggal di provinsi sebelah bersama perempuan lain, bernama Sekar. Saya mengandung anaknya, Yang Mulia. Saya menjalani kehamilan sendirian. Dan saat saya merayakan 7 bulanan, dia datang dengan perempuan itu, melemparkan surat cerai. Hakim mengangguk, wajahnya menunjukkan simpati. Sidang ditunda 1 jam untuk musyawarah. 1 jam kemudian, kami kembali masuk. Jantungku berdebar kencang. Hakim membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, majelis memutuskan. Pertama, perceraian dikabulkan. Kedua, pembagian harta Gonogini ditetapkan sebagai berikut. Tergugat, Mas Takwa, mendapatkan 20% dari total aset. Penggugat, Risana, mendapatkan 80% dari total aset. Ketiga, hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada ibu, dengan kewajiban ayah memberikan nafkah sesuai ketentuan. Mas Takwa terpanah. Wajahnya pucat pasi. 20%. Tidak mungkin. Ini tidak adil. Hakim mengetuk palu. Putusan ini final dan mengikat. Sekar mulai histeris di belakang. Mas, katanya dapat 50%. Katanya kita bisa hidup mewah. Ini gimana? Mas Takwa menoleh padanya dengan frustrasi. Diam. Aku berdiri, merapikan kebaya. Ayah dan ibu memelukku. Lulu menangis bahagia. Aku melangkah mendekati Mas Takwa yang masih terduduk lemas. Sekar sudah meninggalkannya dengan wajah cemberut. Mas Takwa, kataku pelan. Kamu dapat 20%, itu masih sekitar 3 miliar. Jumlah yang sangat besar. Saya harap kamu bisa menggunakan uang itu dengan bijak, tapi ingat, saya tidak akan pernah membantumu lagi. Mulai hari ini, kita benar-benar selesai. Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruang sidang. Sinar matahari menyambutku. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa bebas. Nak, bisikku pada perutku, kita resmi sendiri. Tapi ibu janji, kita akan baik-baik saja. 2 bulan setelah sidang cerai, hidupku memasuki babak baru yang paling dinantikan. Pukul 3 pagi, aku terbangun dengan rasa mulas yang berbeda. Waktunya sudah tiba. Proses persalinan berlangsung selama 8 jam. Penuh perjuangan, teriakan, dan air mata. Akhirnya, pukul 12 siang, terdengar suara tangis pertama. Selamat, Bu. Bayinya laki-laki, sehat. Air mataku tumpah. Mereka meletakkan bayiku di dadaku. Tubuh mungil itu hangat,
matanya masih terpejam, rambutnya hitam lebat. "Hai, nak," bisikku di telinganya. "Akhirnya, Mama lihat kamu." Di saat itu, aku tahu, semua pengorbanan, semua rasa sakit, semuanya terbayar lunas. Kuberi nama dia, Tanel Arkana Putra. Hari-hari pertama sebagai ibu adalah masa penyesuaian yang luar biasa. Kurang tidur, fisik lelah, tapi hati penuh kebahagiaan. Ayah dan ibu begitu sayang pada Tanel. Lulu juga mampir tiap hari. Suatu hari, Ibu Sumarni datang berkunjung. Ini kali pertamanya setelah aku melahirkan. "Ya Allah, ini cucu saya. Ini darah daging saya, Ishaknya, dia mirip Takwa waktu kecil." Beliau meminta maaf sekali lagi atas kelakuan anaknya. "Saya gagal sebagai ibu, Ran. Bu, saya tidak pernah menyalahkan ibu. Mas Takwa sudah dewasa." Setelah tangisnya reda, Ibu Sumarni mulai bercerita. "Takwa sekarang sudah putus hubungan dengan kami, Ran. Setelah cerai, dia dapat uang 3 miliar, kan? Saya pikir dia akan pakai uang itu untuk bangkit lagi. Tapi tidak, Ran. Dia malah menghambur-hamburkannya. Mereka jalan-jalan ke Eropa, beli tas Hermes, sepatu Gucci, jam tangan Rolex. Foto-fotonya dipajang di media sosial, pamer terus. Aku diam mendengarkan. Sekar itu, setelah dapat uang, dia langsung resign. Saya curiga dia hanya memanfaatkan anak saya." "Sekarang," tanya Ibu Sumarni, "uangnya habis, kafe yang dia buka bangkrut, Sekar pergi, kabur bawa sisa uang dan mobil. Katanya pergi dengan laki-laki lain. Takwa ditinggal sendirian, enggak punya apa-apa." Aku menghela napas. "Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya, Bu, semoga dia bisa sadar." Bulan-bulan berlalu, Tanel tumbuh dengan pesat. Aku kembali mengelola bisnis batik dengan sistem yang lebih efisien. Di usia Tanel 1 tahun, aku membuka cabang butik ketiga. Foto peresmiannya, saat aku menggendong Tanel sambil memotong pita, muncul di koran dengan judul, "Risana, Ibu Tunggal Sukses di Balik Jenama Batik Sekar Arum." Waktu berlalu seperti kilat. Kini, Tanel sudah 2 tahun, anak yang aktif dan cerdas, butik-butikku semakin berkembang pesat. Aku berhasil membuka cabang keempat dan kelima, dan sedang mempersiapkan cabang ke-6. Aku juga menandatangani kontrak ekspor ke Malaysia dan Singapura. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha. Aku diundang menjadi pembicara, diwawancarai majalah bisnis, dan masuk dalam daftar perempuan pengusaha muda paling berpengaruh. Ibu Sumarni tetap rutin mengunjungi kami. Suatu sore, beliau datang dengan kabar baru. "Risana, Ibu dapat kabar. Takwa usahanya bangkrut total." Ternyata, uang 3 miliar itu habis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Setelah kafe bangkrut dan ditinggal Sekar, dia mencoba minta tolong ke saudara-saudara, tapi tidak ada yang mau menerima. Beberapa minggu setelah percakapan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sore itu, interkom rumah berbunyi. "Ibu Risana, maaf mengganggu. Ini ada tamu, mengaku bernama Mas Takwa." "Dia memaksa masuk, Bu." Hatiku berdetak kencang. 2 tahun sejak terakhir kali kulihat dia. "Biarkan dia masuk, Pak. Tapi tolong kawal sampai ke pintu." Aku mengintip dari balik tirai. Sesosok pria keluar dari mobil tua. Aku hampir tidak mengenalinya. Mas Takwa yang dulu tinggi, tegap, dan wangi, kini jalannya gontai, tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam, bajunya lusuh. "Aceh." Dia mendongak, matanya bertemu denganku. Yang ada hanya pria hancur, patah, dan kosong. "Ran," suaranya parau, hampir tidak keluar. "Maafkan aku." Aku mempersilakannya masuk. Dia duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Dia mulai bercerita dengan suara bergetar tentang bagaimana dia dan Sekar menghabiskan uang 3 miliar, tentang kebangkrutan kafenya, tentang pengkhianatan Sekar. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Risana. Usaha bangkrut, uang habis, Sekar pergi. Keluargaku sudah tidak mau menerimaku. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Aku butuh bantuanmu, aku mohon." Dia berdiri dari kursinya, lalu tiba-tiba berlutut. Bukan hanya berlutut, tapi benar-benar bersujud di kakiku. "Maafkan aku, Ran. Aku minta maaf. Aku terpaku melihat pria yang dulu sangat sombong, kini bersujud di kakiku." Tepat pada saat itu, ayah dan ibu pulang. Mereka melihat pemandangan itu. Aku menatap Mas Takwa yang masih bersujud, menangis terseduh-seduh. "Bangun," kataku. "Duduklah." Dia duduk di hadapanku, wajahnya basah oleh air mata. "Mas Takwa," aku mulai berkata,
aku tidak akan menerimamu kembali sebagai suami. Luka yang kau buat terlalu dalam. Wajahnya jatuh. Tapi, aku kasihan padamu. Kau masih ayah Tanel, meskipun kau tidak pernah menjadi ayah yang baik untuknya. Aku akan memberimu pekerjaan di butikku, bagian pengepakan untuk toko online. Gajinya cukup untuk kebutuhan dasar. Kau bisa tinggal di mes karyawan di atas gudang. Mas Takwa terbelalak tidak percaya. Aku boleh kerja di sini? Ayahku tidak setuju. Risana, dia sudah menyakitimu. Ayah, saya tahu. Tapi saya tidak bisa membiarkan dia mati kelaparan. Dia tetap ayah biologis Tanel. Ini bukan soal menerima dia kembali, ini soal memberi kesempatan kedua untuknya sebagai manusia. Ayah menghela napas panjang, lalu mengangguk pasrah. Mas Takwa kembali bersujud. Terima kasih, Risana, terima kasih. Aku akan bekerja keras, aku janji. Bangun, kataku tegas. Di sini, kau bukan suamiku, kau karyawanku. Kau akan dipanggil Pak Takwa, dan kau akan diperlakukan seperti karyawan lain. Tidak ada perlakuan khusus. Dia mengangguk patuh. Aku mengerti, Bu Risana. Sejak hari itu, Mas Takwa bekerja di gudang butikku. Dia mengemas pesanan, mengecek stok, dan membantu pengiriman. Laporan dari kepala gudang menyebutkan dia pekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Dari kejauhan, kadang aku melihatnya memandangi Tanel yang bermain di halaman. Matanya sendu, tapi dia tidak pernah mendekat. Tanel tumbuh tanpa tahu bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Dan untuk saat ini, aku menjaga itu tetap begitu. 3 tahun berlalu. Butikku semakin besar, kini aku memiliki 6 cabang dan ekspor hingga ke Belanda. Tanel masuk SD, anak yang cerdas dan baik hati. Mas Takwa, dia sudah tidak bekerja di gudangku lagi. 2 tahun lalu, dia membuka usaha ekspedisi kecil-kecilan. Kini dia punya 5 motor dan 3 karyawan. Kadang, dia mengirimkan hasil bumi ke rumahku tanpa pesan apapun. Aku tahu dia menikah lagi setahun lalu dengan seorang janda pemilik warung dekat gudang. Sederhana, tapi dia tampak bahagia. Hari ini, aku menerima undangan pernikahan putri Ibu Sumarni dari pernikahan keduanya. Di sudut undangan, ada tulisan tangan kecil, Bu Risana, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ibu, Takwa. Aku menatap undangan itu lama, lalu tersenyum. Tidak, aku tidak akan datang. Bukan karena dendam, tapi karena bab ini sudah selesai. Hidupku sekarang di sini, bersama Tanel, orang tuaku, dan bisnis yang kubangun dengan keringatku sendiri. Malam itu, setelah Tanel tidur, aku duduk di balkon memandangi langit. 5 tahun lalu, aku adalah perempuan hamil yang ditinggal suami. Hampir hancur, hampir menyerah, lihat aku sekarang. Aku memiliki Tanel, anak yang cerdas dan baik hati. Aku memiliki orang tua yang selalu mendukung. Aku memiliki Lulu, sahabat sejati. Aku memiliki bisnis yang sukses. Dan Mas Takwa, dia telah menemukan jalannya sendiri. Beberapa luka terlalu dalam, beberapa hubungan terlalu hancur untuk dibangun ulang. Aku sudah memaafkannya, tapi aku tidak akan pernah melupakannya. Dan sujud terakhirnya di kakiku 5 tahun lalu bukanlah awal dari rekonsiliasi, melainkan penutup dari sebuah bab yang akhirnya bisa kulewati dengan kepala tegak. Aku, Risana, ibu dari Tanel, pengusaha batik sukses, perempuan yang belajar bahwa kebahagiaan sejati datang setelah kita melewati badai terburuk dalam hidup, dan aku bersyukur untuk setiap detiknya. Tamat. Boleh banget, bagikan pendapat Bunda di kolom komentar, ya. Terima kasih banyak untuk Bunda semua yang sudah setia menemani dan menyimak ceritanya sampai habis. Jika Bunda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk membagikannya, dan berikan tanda suka agar saya semakin semangat untuk menghadirkan cerita-cerita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.